Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama Abinaya, Bantu Bunda. Abinaya Bantu Bunda. Tamu, tanya kamu. Iya, kamu. Hari ini Ibu Pika kedatangan tamu. Aduh ya ampun, sini. Orang yang merencanakan pernikahannya Ibu Pika dan Bapak Risang tahun 2014 yang lalu, yaitu ada Mas Heri dari One Clam. Halo Mas Heri. Halo. Boleh Mas Heri Selamat perkenalan malam. dulu. Oke, nama saya Heri. Tapi di dunia perwedingan, di dunia persilatan terkenalnya Kak Glam. Kak Glam. Karena nama WO saya One Glamour. Jadi nanti ada Mas di sini ya. Nah. Ya nanti tak Nanti tulis ada di IG-nya di sini ya. Di bawah itu ya ada IG-nya. Nah, dan One Glam ini terkenal banget loh di Semarang. Di mana-mana kalau weddingnya One Glam, kok malah ngomongin wedding. Perkenalan saya juga sama Mas Heri ini dari mulut ke mulut ya Mas Heri ya waktu itu ya. Iya. Dari orang-orang yang event-event juga. Oke, Mas Heri sendiri kesibukannya apa sih selama masa pandemik ini? Kita cerita dampaknya dulu ya. Oke. Boleh cerita dampaknya dulu. Oke, ini karena event itu paling terdampak ya dari corona ini ya. Iya, kalau bisa dibilang sih pertama kali kena dampak dan mungkin terakhir boleh kerja. Begitu tanggal 2 Maret ya, 2 Maret Indonesia mengumumkan COVID 0102, otomatis langsung keluar tuh rencana schedule untuk event juga di reschedule ulang, bahkan ada juga yang dibatalkan, yang dibatalkan. Oh, dibatalkan. Iya, tapi yang dibatalkan itu sebagian kecil sih, sebagian besarnya mundur semua. Nah, seperti itu. Sampai sekarang dibuka lagi untuk event yang kapasitas besar. Mungkin sekarang sudah diizinkan untuk acara wedding, akad, dan pemberkatan saja ya, dengan kapasitas orang yang lebih kecil. Nah, pertama kali yang dirasakan apa waktu pemerintah bilang stop event atau benar-benar yang harus di rumah aja itu? Iya, yang jelas sebagai pelaku event ya kita kayak orang gagap ya, mau ngapain ini kita ini, nggak ada belum terpikirkan mau kemana, mau ngapain ini. Yang jelas kan cuman kita memikirkan banyak pelaku event yang sistemnya sebagai tenaga lepas ya. Tenaga lepas di dunia event itu kan banyak sekali. Karena di dunia wedding itu kan banyak vendor kayak catering, dekorasi, hiburan, undangan. Itu kan semua kan kayak catering. Itu yang pegawai tetap paling ya selain owner ya paling marketing. Marketing pun paling juga dapat gajinya, dapat bonusnya juga karena dari event itu. Mungkin selama pandemi ya dia hanya mendapatkan gaji pokok saja yang nggak seberapa. Tapi kan di balik itu kan banyak tenaga freelance yang bekerja pada hari saja gitu kan. Nah itu yang kita memikirkan itu aja sih. Kasihan kalau tenaga lepasnya itu yang tidak ada kerjaan seperti itu. Itu aja sih kaget-kagetnya. Terus mau ngapain ini. Sedangkan mungkin di bisnis lain kita juga ada second business, tapi juga sama, terkena dampaknya juga. Sudah, berarti ini kan kemarin sempat pada mundur, tapi tetap akhirnya jalan ya. Misalnya wedding kemarin sempat jalan ya. Akhirnya ada beberapa. Akhirnya ini sudah ada beberapa yang mau akad. Kemarin kita sudah mulai akad pertama itu kemarin tanggal 4 Juli. 4 Juli sudah ada akad dengan tamu undangan cuman sekitar 50 orang. Itu pun di suatu wedding dengan undangan seperti itu otomatis kan semua diringkes ya. Dekorasi yang harusnya megah jadi sedikit saja. Makanan catering yang harusnya banyak juga sedikit saja. Itu kan juga masih ya
pemerintah juga Semarang juga Pemkot Semarang juga ya, sudah mulai membuka sih, membuka untuk monggo silahkan untuk mengadakan event akad nikah dengan kapasitas yang dibatasi, kemudian juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Intinya jaga jarak, pakai masker, tidak bersentuhan gitu aja sih. Itu berarti sudah mulai diterapkan di wedding organizer-nya Wenclaim nih? Ya sudah, itu akhir bulan Mei kita mencoba maju ke pemerintah. Kita awali dulu dari yang kita urutkan dulu dari yang pertama yaitu ke Dinas Pariwisata. Kita maju ke Dinas Pariwisata untuk ini loh, kita sudah menciptakan SOP dari pemerintah Dinas Pariwisata bahwa kalau berupa tulisan saya malas baca, Mas. Coba deh dibikin video visualnya. Oh gitu. Akhirnya kita bikin video, kita ngumpulin beberapa vendor, kita bikin video bahwa ini loh video suatu acara pernikahan yang berdasarkan SOP COVID-19 gitu. Akhirnya kita sudah bikin video, kita ajukan ke Pemkot lagi. Ya, alhamdulillah dari PKM sudah diturunkan lagi bahwa boleh mengadakan pernikahan, tapi ya tetap untuk undangan masih terbatas. Ya, jadi kemarin saya sempat itu loh Mas, lihat berita yang di Semarang itu, wedding itu ya, sempat kaget juga sih ya. Ya, itu setelah kita bikin video, setelah Pemkot mengizinkan untuk ada akad lagi, ada acara pernikahan lagi. Nah, tiba-tiba seminggu kemudian meledak itu berita itu. Berita bahwa ada klaster baru di pernikahan. Itu klaster COVID di pernikahan. Wah, itu memukul kami lagi yang kedua kalinya. Itu memukul kita lagi, akhirnya kita juga bikin press conference lagi, kita mengundang beberapa wartawan bahwa memang terjadi di Semarang, memang benar bahwa ada klaster baru COVID di pernikahan. Itu karena apa? Itu karena juga itu tidak dihandle oleh WO, acaranya di rumah, tidak mematuhi protokolnya, itu memang terjadi gitu loh. Kita nggak menyalahkan. Jadi ya buat kembali lagi buat mungkin subscribernya. Semua ya subscriber yang belum subscribe juga. Yang mau berniat untuk melaksanakan pernikahan tetap dilakukan saja, tetap pakai protokol kesehatan. Sudah ada itu di video-video YouTube sudah banyak yang upload. Bisa juga pakai WO gitu. Iya. Bisa melakukan semuanya. Ya karena memang pengalaman juga sih dulu waktu saya pakai WO-nya Mas Heri, rasanya tuh nggak enak kalau nolak, misalnya kayak orang mau salaman, mau foto bareng, itu kalau dari pengantinnya nolak tuh rasanya nggak enak. Harus punya yang namanya WO atau orang yang membantu, ya itu tadi WO kayak Mas Heri waktu itu dengan dengan teman-temannya dari memang yang otomatis nolak, ya jangan, sudah waktunya, fotonya sudah, padahal itu kan saudara-saudara. Kalau kita yang nolak pasti nggak enak, tapi kalau dari WO-nya ya oke keluarganya. Kalau dulu waktu masih masa-masa normal mungkin kan kalau salaman masih dibolehkan, cuman cipika-cipiki memang dikurangi karena kan akan merusak riasan. Era baru, normal baru ya memang bersentuhan, salaman tuh memang tidak diperbolehkan gitu. Foto pun tetap harus jaga jarak. Untuk foto keluarga, foto dengan teman-teman yang datang itu harus kita jaga jarak. Tanpa mengurangi kusyukan akad atau pemberkatan itu sendiri ya. Sebenarnya kan intinya cuma sah di agama sama di negara gitu kan. Intinya kan itu ya. Kan intinya kan sah di akad nikahnya, ya memang resepsi belum boleh ya. Untuk foto-foto ya harus menyesuaikan juga new normal ini gitu kan. Iya. Yang jelas dengan kejadian kemarin pun pembelajaran juga kita ya. memang sudah ngumpulin
ya kita pembelajaran buat kita juga bahwa memang protokol kesehatan itu memang harus dilakukan. Bahkan terakhir kita maju ke Pak Gubernur, juga Pak Gubernur intinya saya tidak melarang, Mas. Saya tidak melarang, setelah kita tunjukkan video kita itu, Pak Gubernur malah menantang. Oke. Saya minta 5 perkawinan yang waktu-waktu dekat ini. Kalau bisa 5 itu saya setujui, saya bantu proposal ke gugus tugas dengan tamu yang sesuai permintaan kliennya, mau tamunya berapa terserah. Tapi yang jelas protokol itu harus kamu lakukan, saya akan datang. Ditantang ya, challenge nih. Ya, kita ditantang malahan. Ayo Mas, saya tantang kalian. Yang jelas itu tadi prinsipnya. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, itu saja sih pesan dari Pak Gubernur. Gitu. Kok sampai Mas Heri ngajukan ke Pemkot dan sebagainya, berarti Mas Heri ini saya kayak dedengkotnya. Ya kita mengumpulkan sih. Oh, mengumpulkan bareng-bareng supaya ini ya kayak menyuarakan hati para pekerja. Karena dari Pemkot pun ternyata baru tahu kalau wedding ini tuh ada asosiasinya. Kayak, ada. Aku juga catering itu ada asosiasinya. Asosiasinya itu yang malah berbadan hukum gitu loh. Yang sudah berbadan hukum. Kemudian dekorasi itu ada SPD yang juga punya asosiasi se-Indonesia. Kemudian WO juga punya asosiasi. Nah, itu malah Pemkot juga belum tahu gitu. Saya juga baru tahu. Iya, bagus kalau sudah memang sudah ada asosiasi yang berbadan hukum, itu berarti kan bisa lebih mendata. Tahu jumlah dekorasi di Semarang itu berapa sih? Jumlah catering di Semarang itu berapa sih? Jumlah WO di Semarang itu berapa sih? Jadi kan sudah ada datanya. Jelas ya, tercatat ya. Jelas, tercatat. Jadi kan jelas nih, berapa sih yang terkena dampaknya gitu. Iya, betul. Akhirnya malah tahu, oh ya bagus kalau memang sudah ada asosiasinya, ya saya bantu gitu. Itu juga ya banyak ya, kemarin sempat tanya-tanya gimana ya wedding ya, temanku juga yang entertain Dika, tahu ya Dika ya? Iya, yang paling berdampak sekali. Yang paling dampak sekali juga di teman-teman di entertain tuh, kasihan tuh. Mas sekarang juga sudah mulai dibukai akad pemberkatan, otomatis kan mereka kan kadang ada klien ada yang nggak usah pakai hiburan Mas, kan cuma akad aja. Mas kan cuma acaranya di gereja, ngapain pakai hiburan? Seperti itu kan. Padahal kalau di akad kan waktunya juga 2 jam, akadnya cuma 30 menit. Makan-makan ya apa salahnya sih dikasih hiburan. Kalau nggak pemain band ya solo organ sama penyanyi satu aja. Yang penting mereka juga ikut kerja gitu loh. Jadi juga saya juga tetap mengedukasi calon klien bahwa daripada nggak ada hiburan sama sekali ya mending dikasih aja. Tapi tetap kembali lagi ke deal maker-nya kan tetap klien ya. Itu tadi dekorasi mengecil, hiburan ditiadakan, tapi kan juga kasihan tuh. Kadang bahkan ada salah satu temen hiburan itu sampai ngamen loh, ngamen di jalan, sampai segitunya. Itu ada tuh. Dika mungkin juga kenal itu. Itu ada teman-teman sampai ngamen di jalan. Ya mau gimana lagi? Iya, terus berusaha ya. Kita juga mau jualan, teman-teman ada yang jualan. Iya, kuliner kemarin bisa menjual, ya kita menjual tapi nggak bisa pulaan lagi. Iya. karena yang beli kan sedikit ya. Betul, yang beli sedikit, teman-teman sendiri juga. Ya masa sih mau beli terus, yang teman-temannya juga sama, terkena imbasnya juga. Kena imbasnya. Yang paling ramai jualan tuh kemarin ya menjelang Lebaran itu ramai sekali itu. Apa? Menjelang Lebaran tuh jualan-jualan waktu menjelang Lebaran. Oh iya. Nah itu jualan tuh wah kencengnya. Kayak hantaran, hamper. Ya hamper, hantaran setelah Lebaran ya berangkat dari awal lagi. Betul. Ya. Kalau
ini sedih sih sebenarnya. Memang kemarin juga sama Kak Dika kita sempat ngobrol bareng, terus sempat curhat. Cuman kan selalu ada jalan. Dia kalau mau berusaha selalu ada jalan. Dia selalu Ya, bilang seperti itu. tetap masih harus bisa struggle, tetap jalan. Apalagi ini sudah akad sudah diperbolehkan, sudah banyak lagi klien-klien yang tanya-tanya. Walaupun yang kemarin mundur juga ada yang mundur lagi, karena bagaimanapun mereka tetap sebagian besar juga pengen tetap ada resepsi gitu kan. Iya, namanya juga acara besar ya. Ya, istilahnya kalau cuma akad tamu sedikit, duitnya rak balik gitu. Ya, modal, nggak balik modal. Aduh, kalau nikah di masa pandemi ini memang kayaknya ya bener-bener ya untuk bener-bener untuk sahnya aja ya. Kalau untuk geden-gedenan gitu, mending uangnya buat itu tadi membantu sesama, misalnya kalau mau ngadain akad atau pemberkatan, setelah itu ada dengan hiburan, nggak ketang 1 jam 2 jam mungkin ya, membantu entertain. Iya, untuk pemberkatan pun aja mungkin ini setelah bulan Juli ya baru ada pemberkatan ya, soalnya gereja kan juga masih tutup kan. Iya, masih tutup. Kalau nggak salah sih pertengahan Juli baru udah buka. Di Juli ya, Juli. Nah. Oke, Mas Heri, aku seneng ngobrol sama Mas Heri. Ngobrol yang berfaedah ya, cerahan hati. Oh ya Mas Heri, ini selain WO juga punya apa? Punya restoran Padang ya? Iya, ada di mana Mas? Padang juga. Boleh di Jatingaleh. Namanya? Untuk Umar nomor 44, Rumah Makan Bundo, Jatingaleh. Namanya? Ya, sama juga, Rumah Makan Bundo. Oh, Rumah Makan Bundo. Nggak yang depannya Pasar Jatingaleh itu? Iya, benar. Oh, itu punya apa tuh, Mas? Aku baru tahu. Aku ada sate Padangnya itu. Iya, benar. Itu kan di situ kita mepet jalan, kita buka lagi. Oh, itu kan yang kena jalan persis itu toh? Iya, iya benar. Ya ampun. Tapi kita buka satu lagi di sebelum masuk tol, jadi yang masih ada alamatnya itu. Oh, jadi bisa buat parkirannya. Iya. Ya, keren ya, punya rumah makan Padang juga. Rumah makan Padangnya juga sempat ini ya, terdampak ya kemarin ya. Ya, terdampak atau yang dulunya 24 jam. Ya. Sekarang jam 8 malam, kemarin jam 8 malam sudah harus tutup. Sekarang mundur lagi jamnya boleh sampai jam 9. Oh, iya. Ya semoga Semarang semakin bagus lah, walaupun ini kenaikannya semakin tinggi ya. Semakin tinggi karena impresifnya pemerintah Pemkot untuk tes COVID ya. Ya semoga cepat berlalu lah ini. Intinya bahwa kita dunia perwedingan tuh sudah membuat SOP protokol kesehatan yang sudah kita tunjukkan videonya, kita kasihkan bukunya ke pemerintah bahwa kita ini benar-benar serius akan menjalankan protokol itu. Bahwa protokol kita itu lebih ketat gitu loh. Bahwa, jadi kita akan menciptakan image bahwa datang ke kondangan itu lebih aman daripada ke pasar dan ke mall. Itu Bunda, jadi yang mau merencanakan pernikahan untuk teman-teman semua ya, ini para pasangan-pasangan yang mau menikah tidak usah takut, yang jelas pakai WO aja biar aman. Iya, karena ya, Mas, ya? Betul. Iya benar. Benar. Karena ya protokol karena kayak undangan itu memang harus dibagi benar itu, undangan 400 ya 1 jamnya 100. Oh, berarti per jam-jam ya? Iya, nanti undangan juga dijami, kemudian cuci tangan kita siapkan, kemudian kita siapkan juga perawat, kita siapkan juga dokternya untuk jaga seperti itu. Oke Mas Heri, apalagi Mas Heri ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Ya buat calon klien bahwa tidak usah takut untuk tetap melakukan satu pernikahan, karena kalau pernikahan itu ibadah ya. Ibadah memang kalau memang harus dilaksanakan walaupun dalam kondisi pandemi ya memang harus jelas untuk
itu kita siap dengan SOP-nya, tetap mengikuti anjuran pemerintah bahwa pernikahan harus sesuai dengan standar protokol kesehatan. Itu aja. Terima kasih Mas Heri. Semoga semua para pasangan yang mau menikah nggak usah ragu-ragu lagi ya. Ingat pakai WO aja biar aman. Oke, sebentar, jangan ditutup dulu, tak closing dulu ya. Oh iya, lupa. Mas Heri, aku nanti minta alamatnya ya. Kemarin udah dikirim belum ya? Kita ada souvenir cantik. Oke, terima kasih. Souvenir cantik. Nanti saya kirim talenan dan spatula buat masak-masak nanti di rumah makan masakan Padangnya. Oke Bunda, tadi sekian saya curhatan bercerita bersama Mas Heri, owner dari sebentar anakku Jen. Jadi tadi kita sudah bahas panjang lebar tentang apa sih yang dilakukan para pekerja di wedding organizer bersama dengan Mas Heri Wangglem, dengan berupaya sampai ke Pemkot, sampai ke gubernur ya. Semoga apa yang sudah diupayakan dengan teman-teman dari wedding organizer bisa dilaksanakan dengan baik, dan tantangannya dari Pak Gubernur itu semoga lancar ya Mas ya. Aman ya. Terima kasih sudah menyaksikan sesi tamu kali ini. Oke. Selalu ingat buat subscribe, like, comment, and share ya. Sampai jumpa.